Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Romo Yai Agus Hadi, Bapak Kepala Desa Baros, Bapak Ketua, Bapak Sahabat Ketua PAC GP Ansor dan sahabat-sahabat GP Ansor sekecamatan Ketanggungan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah karo nebeng ya. Ini apa saya juga ikut nebeng. Hari dongge matur suwun ya. Ini Ketua MDS Gus Azam rencana ingin mengadakan pengajian kitab B. Jadi ini saya hanya memperkenalkan. Nanti pertama yang membahas ya Gus Azam sendiri. Saya tugasnya hanya mengenalkan kitab apa sih yang akan dibahas. Kitab B arane Haulai Masa Yehuna karangan alumni Lirboyo. Ini di kata pengantar juga yang memberi pengantar adalah Kyai Abdul Wahab Ki Mahrus, pengasuh pondok Lirboyo, dan juga Agus Ridwan. Itu berarti cucu dari Kyai Marzuki Lirboyo. Nah, kitab apa sih yang dibahas di dalam kitab ini? Itu kalau di Padakatun saya tinggal share di grup WA. Karena sudah menggunakan digital semua, sudah tidak menggunakan kitab. Nah, itu di Padakatun. Di Padakatun itu saya share itunya share URL-nya langsung dibuka bisa. Itu saya temukan websitenya kitab berisi 7.500 kitab. Itu kitab tafsir, mau tafsir apa saja ada. Kitab yang saya bacakan di GP Ansor Padakatun itu pertama kitab karangannya Mbah Hasyim Asy'ari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah wis katam alhamdulillah. Nah, kemudian lanjut lagi ke kitab karangannya Syekh Said Ramadan Al-Buti, orang Suriah yang matinya karena bom bunuh diri di mobil. Itu namanya Fiqhus Sirah Nabawiyah. Nah, di situ artinya kita harus bisa melihat sejarah real seperti yang tadi disampaikan oleh Kyai Agus Hadi. Ini terkait masalah salate pertama madhep kiblat maring itu juga ada konsekuensi hukum sing tidak bisa terlewatkan. Jadi dalam sebuah pengambilan hukum tidak semena-mena langsung ini haram, ini halal, ini itu tidak. Tapi harus real melihat sejarah sirah dari Nabawi itu sendiri. Makanya kan hari ini itu kadang orang serampangan, bojone loro muline sunai Kanjeng Nabi. Padahal dalam sirah Nabawi Nabi itu menikah umur 25, satu istri itu sampai umur 55 tahun loh. Jadi sampai lamun pan bojone loro umurnya 55 disit. Apa yang bisa dilakukan oleh umur 55? Metune paling angin. Iya. Esik kuat berarti ya. Telung tahun maning ya. Lah ini kan digembar-gemborkan oleh kaum sebelah bahwa kita harus khurus dan melakukan nikah 4 masna wa tsulasa wa ruba. Itu Qur'annya seperti itu, tidak detail melihat fakta sejarah yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Nah ini pendalaman seperti itu yang
yang saya ingin artinya begitu sampean macaning Facebook mikir jare era digital jare Gus Azam macaning Facebook itu tidak mudah terpengaruh. Lah ini saya usul karena saya yang usul kitab ini, jadi tadi malam apa kemarin ya Gus, nanti jenengan yang pertama ya oke saya siap, ini konsekuensi dari wong usul. Jadi kalau usul itu ya harus tanggung jawab, saya tanggung jawab ini nebeng bapak ya ini. Yang jelas kitab ini sederhana, artinya sebagai pendahuluan. Kedepannya mungkin barangkali mau dibacakan kitab apa saja tafsir atau apa ya monggo nanti Gus Azam yang mengampukan seperti itu. Yang jelas pakai itu saja Gus, app turot.io itu langsung kita muncul di apa ya. Yang jelas pada Android dan Kabelah di Android itu langsung muncul. Saya itu ngaji itu Fiqh Sirah Nabawi langsung barangkali ada yang mau nyimak dengan HP langsung bisa seperti itu. Nah ini hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat kan mesti tidak bawa kitabnya ya, pulpen tak gawa ya. Nah ini pokoknya judulnya pendahuluan. Artinya kalau saya baca kitabnya di app Turos itu tinggal klik 3 itu nanti saya tahu daftar isinya seberapa, kemudian nanti mukodimahnya sampai halaman berapa, judulnya apa saja, itu langsung saya ini arahnya ke sana. Ya tiru Gus Dur lah, sekedar baca daftar isi langsung paham. Nah ini di kitab ini saya pernah baca 1 lembar. Ini karena saya juga belum berani karena ini jujur belum belajar Gus. Jadi pertama itu di Padahaton saya disuruh mau itu hasanah di dalam acara seperti ini MDS tingkat desa. Tapi yang namanya mau itu saya kira sangat berat. Apa yang saya ucapkan saya lebih dulu melaksanakan. Lah akhirnya saya pikir pakai kitab saja. Kitab kan saya baca kitab. Jenengan tersinggungnya silakan dengan kitab dong, jangan dengan saya. Ya kan seperti itu. Itu awal dari saya mau ngaji kitab di MDS Padahaton. Barangkali terus kemudian pertimbangan saya juga bukan murni ustadz loh. Maksudnya keseharian saya itu juga sekretaris desa Pak Lurah ya. Mungkin kenal wajah saya seperti itu. Di samping saya kesibukan saya sebagai seorang sekretaris desa, saya juga nggak mungkin setiap hari saya baca kitab terus. Ini kan kalau Agus Hadi ini kan kayak Gus Hadi ini kan sudah setiap hari bisa mutolaah. Kalau saya kan hari lagi kosong nembe baca seperti itu. Nah, kitab ini nanti ada 33 pembahasan dikurangi mukodimah sama ini berarti cuma 30 pembahasan. Nah, isinya apa itu kisah-kisah keteladanan guru-guru kita kayak namanya siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Itu kan seluruh keilmuan yang ada di Jawa ini kan mengiblat kepada yang membawa itu adalah Mbah Khalil Bangkalan. Ini berarti nanti yang pertama di pertemuan selanjutnya, artinya ini yang berangkat nanti berarti kan bulan depan berangkat lagi karena penasaran sih apa sih itu yang pertama adalah bab awal fi ta'allumihim, bagaimana mereka para ulama orang-orang NU itu belajarnya seperti apa kuliah apa itu nanti dibahas di
kitab ini. Jadi kalau kita tahu cara belajarnya seperti apa, itu kan penuh dengan pengorbanan. Nah, kemudian juga pada disiplin waktu fi hifdzil auqat itu dibahas nanti di pertemuan kedua. Pertemuan Gus niki. Sabab apa langsung hari ini hatam. Terusin Gus. Kemudian yang ketiga nanti hikayat pada taat kepada guru. Itu sangat taat. Dulu itu Ki Abdul Karim Lirboyo waktu mondok di Syekh Khalil Bangkalan, mangane kan oli drep dewek, drepke kuli, oli beras, parine disebar kanggo pakan ayam. Dewek kawan mangan godhong pacek. Itu karena taat dia itu melakukan itu. Makanya tirakate Ki Abdul Karim jangan heran hari ini santrinya 41.000 Lirboyo. Itu tirakate seumur urip. Jadi tidak orang bahan-bahan lah. Iya. Mbak Hasim apa lagi? Mbak Hasim di sini nanti ada cerita Mbak Hasim yang menggendong Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu datang ke pondoknya Syekhuna Khalil dengan nyamar wonge pekrok kotor nemen minta digendong. Coba lamun santri saiki kan kayak kowe GPR ora nasi kayak kowe. Lah wong kotor-kotor kayak kowe bapak seperti itu. Itu itu cerita Mbah Hasim. Jadi Nabi Khidir itu jangan disangka cerita para ulama saja. Sahabat Umar pun sering ketemu dengan Nabi Khidir. Itu di kitabnya Al-Ghazali Atibul Masbuk fi fi Nasihatil Muluk kanggo nasihati kepala desa anak kita Palura. Arane Tibrul Masbuk. Itu di situ dibahas tentang bagaimana seorang raja, Palura kan raja hari ini ya. Kemudian itu hebatnya raja kayak lurah ya. Sedina adil itu menyamai 70 tahun ibadah wong biasa. Coba itu adil sedina baik. Apa maning pirang-pirang dina kayak aku aja sedina bagus aja kok. Nah ini tapi juga tanggung jawabnya berat karena nanti di yaumil hisab itu begitu dipanggil Palura Baros warga siji bae ora bongbong minggir disit. Jadi al ajru bi qadri ta'ab. Ya, ganjaran gue ribut gue sesuai dengan kesulitannya kan seperti itu. Ya. Itu ini kan cerita-cerita hikayat-hikayat seperti itu menghidupkan ruhaniah kita. Jadi entah itu diakui atau tidak, kita itu punya sisi kehidupan yaitu kehidupan ruhaniah. Jadi di kimia usaadahnya Al-Ghazali lagi ya, betulan lagi gandrung dengan Imam Al-Ghazali. Saya itu di APP Turos ada punya 21 kitabnya Al-Ghazali, mulai dari Ihya Ulumuddin, Mungkit Minad Dolal, saya itu punya semua tapi belum saya baca. Ya saya lihat dulu dong, sing paling 1 MB itu kan kecil-kecil. Lah Ihya Ulumuddin yang 5 jilid saja itu paling berapa? Ada 20 MB beberapa. Itu kan kecil banget. Langsung di PDF kan juga langsung bisa. Tapi kalau memang serius mau mendalami, ya mending beli yang asli.
Kalau ini kan karena apa hanya mempermudah sajalah. Kayak Gus Baha itu kan dalam ngaji tidak satu kitab, dia kitab Ihya itu punya 4 cetakan. Itu karena nanti ada salah cetak atau apa seperti itu. Kalau memang mau menggeluti. Jadi kemarin saya sudah terangkan di apa namanya acara Majelis Taklim Darul Hasyimi. Alasan ini yang menjadi sebuah alasan kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, terutama yang berhubungan dengan NU, itu hati kita itu punya 2 pintu. Pintu satu itu menghadap ke alam musyahadah. Alam musyahadah kue sing dilihat mata, yang didengar telinga, itu nanti sampai kepada hati. Nah, satu pintu lagi itu menghadap alamul malakut. Alamul malakut itu nanti kepada melihat ruh para nabi, ruh para aulia, bahkan sampai malaikat. Itu hati kita loh semua. Mbuh lurah, mbuh RT, mbuh apa, itu sama. Karena itu manusia berarti punya hati yang mempunyai 2 pintu itu. Nah, tinggal kita mau mengasah apa dimensi ruhaniah kita itu seperti apa. Kalau kita bisa mengasah ruhaniah kita, bahkan di dalam kitabnya itu kitab Kimia Usada itu dicontohkan oleh Al-Ghazali, kalau memang mau membuktikan itu dalam gelap kita zikir Allah, gelap semua, tidak boleh melihat dan tidak boleh mendengar, hingga nanti yang timbul dari detakan napasnya adalah Allah. Lah, tapi ini jangan dilakukan ya, laka gurunya soalnya. Hal ini mau balik langsung materi ning kamar dewekan kok. Nah, ini yang nanti ini jangan sampai, ini perlu nanti yang namanya seorang mursyid seperti itu. Kalau hal seperti itu di dalam ajaran thariqahnya itu apa? THNS itu kan ada tahapannya. Ada yang tahapan sampai apa ngedan ada yang 3 tahun. Itu juga harus dengan apa petunjuk seorang mursyid. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi kalau sampean mau menggeluti hal seperti itu. Silakan cari guru yang mursyid. Nanti langkah-langkahnya dijelaskan semua. Apakah seperti bahasanya pesulap merah? Oh, itu ada loh pembahasan seperti itu di kitabnya Imam Al-Ghazali. Di Ihya'nya pun seperti itu, tentang pembahasan ajaibul qalbi itu kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu tentang dimensi ruhaniah kita yakin akan sering menghadiri acara-acara seperti ini. Apalagi nanti ditambah rotibul haddad, lamun bisa apa mulut dan Gus dari Syibud Duror, itu kan menghadirkan ruhnya Nabi dan ruhnya Syibud Duror. Ini bagi orang-orang Wahabi tidak mungkin percaya, karena ini adalah apa sih ya, masa iya ruhnya Nabi datang. Kalau ditinjau dari kitabnya Al-Ghazali itu sangat mungkin datang. Dan apa namanya, kita pun bisa melihat dengan jalan kita itu tirakat. Tirakat artinya mengasah kehidupan ruhaninya kita. Ini pendahuluan cukup apa gimana ini? Yang bab selanjutnya nanti ada Himmatul Aliyah, Al-Hikayah Ar-Rabi'ah fi Himmatil Aliyah, itu menceritakan tentang semangatnya para guru-guru kita. Kemudian Firido Bima Amarusyah, bab selanjutnya yang dibahas selalu rela atau warido diperintah oleh guru-guru kita. Kemudian yang apa, Hikayat As-Sadisah yang keenam, Iktiqadi Sidqi Syaihihi. Jadi orang yang mencari ilmu itu harus apa, meyakini bahwa guru saya itu benar,
bahkan menutup mata untuk melihat kejelekan seorang guru. Ini ada nanti hikayahnya. Kemudian yang asabiah fit tabarruk bisyaihi. Tabarruk berarti apa? Mengharapkan berkah dari gurunya. Kemudian yang kedelapan al-hikayah as-saminah fi akibati tilmidhi ghairi muti'in li syaihihi. Ini menceritakan akibat yang ditimbulkan dari tidak menuruti perintah guru. Yang kemudian yang bab kedua, yang jelas nanti 30 bab rencana sih mau dibagi-bagi ben aja bosen ya. Artinya di pertemuan selanjutnya mungkin bukan saya ngisi, nanti Gus Azam sendiri atau siapa itu, karena jadi Gus Azam ini GP Ansor itu banyak anak-anaknya yang lain. Jadi bukan di sini bukan hanya saya saja yang bisa baca kitab ini, tapi masih banyak yang bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya kesabaran para itu kiai. Kemudian ke dalam tawaduknya itu banyak cerita-cerita nanti di kitab ini. Jadi sebagai apa stimulan untuk kita mengenal guru-guru kita dulu. Nanti setelahnya barangkali mau pendalaman di kitab-kitab yang lain itu bisa dibahas oleh pengurus MDS, apalagi nanti dilanjutkan dengan Basul Masail, ya bagus teman, seperti itu. Yang jelas ini sebagai kata pengantar saja, artinya pendahuluan. Yang jelas nanti yang pertama itu ya yang bertanggung jawab ya ketua MDS. Kalau saya hanya mengenalkan saja, kitabnya itu berisi 30 bab, 30 ini nanti berarti 30 pertemuan ya Pak Ketua, apa itu. Angger ndeleng apa kelingan sebaris-sebaris kelingan Mbah Dalhar, kenal Mbah Dalhar waktu Congol ya. Ceritanya Mbah Dalhar itu orang tahu ceramah ning apa Muktamar NU. Wis ngerti sih ya. Itu ceramah, assalamualaikum, kemudian saya gue cuma ngomong sampean wis NU ya wis kayak ngedek loh. Nah ini semuanya saya panjang lebar ya kayak orang pantas sealime Mbah Dalhar saja ceramah itu, tapi maknanya sangat dalam. Karena mikir anak nebeng anak apa, karena saya kira ungkapan bahwa NU adalah pesantren Indonesia. Jadi se-NU itu ibarat pesantren. Di dalam tradisi pesantren itu ada yang namanya murabbi ruhina. Jadi anak-anak pesantren itu ruhnya itu dididik oleh pengasuhnya. Setiap malam pengasuh pesantrennya tahajud doana. Itu juga dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dulu waktu mau mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi apalagi ini apa sih ya, sebesar tokoh Habib Lutfi, dia itu kurang apa? Saya yakin di Yaumul Hisab nanti, oh siapa ini cucunya Nabi, langsung masuk surga. Tapi beliau khidmah di NU. Kita itu tunai dharma, orang gelem khidmah maring NU kan seperti itu. Jadi semangat khidmah kita harusnya kita itu lebih semangat dalam khidmah kepada NU seperti itu. Barangkali tidak percaya, silakan di Google pun banyak cerita tentang bagaimana khidmahnya Habib Lutfi bin Yahya di NU, mulai dari jadi anggota Banser. Jadi jangan berkecil hati lah, nyonta sekadar anggota lah, bukan seperti itu. Itu nanti yang dinilai adalah proses sampean kabeh.
Orang mesti kudu ngadeg apa ceramah nang kene ora. Bahkan mungkin paling secuil loli ya enak ya. Iya. Itu terkait hikmah NU itu juga kalau kita di apa analogikan seperti nebeng. Kita itu nebeng kepada para pendiri NU. Nanti di yaumil hisab kita tinggal nebeng. Saya NU malaikat sebenarnya. Ya. Orang apa nebeng nyontok orang apa kayak Gus, orang apa ya Gus. Jadi kita itu nanti nebeng di akhirat nebeng. Nah, tapi bukan berarti hanya di akhirat loh. Ini yang kurang kita pikirkan. Di akhirat saja yang hukumnya seadil-adilnya. Kita itu nanti dapat syafaat dari Nabi, dari para ulama. Apalagi di dunia. Dunia ini itu bukan sesuatu yang besar kalau kita dibandingkan dengan akhirat. Nah, berarti ini bisa menjadi tawasul buat kita. Tawasul itu bisa dengan kebaikan. Kayak Kang Arif, sahabat Arif ini bisa bertawasul atas kebaikan saya mungkin GP Ansor ranting apa ini PAC Ketanggungan ndonga saya pengen ini ya Allah. Seperti itu bisa. Itu sah. Dalilnya itu tidak di apa namanya tidak ada yang sengketa. Dalilnya kayak dalil muttafaq. Muktalab ya. Nah, bahasanya saya sadine. Kalau tawasul dengan amal perbuatan baik, dengan hikmah kepada guru, hikmah dengan kiai, kemudian hikmah kepada NU, itu kan tawasul, bisa menjadi tawasul, menjadi rintihan kita di tiap malam bertahajud. Ya Allah, kayak Kegenyo pernah ngaji nih GP Ansor, itu saya jadi tawasul. Saya punya keinginan apa, saya ungkapkan karo biasanya kopi biasanya. Buatan ya ini. Buat nebeng mawon. Ini sebagai apa stimulan semangat kita dalam menghadiri acara-acara majelis seperti ini. Ya, apalagi ini apa namanya diramut oleh pendiri NU. Ini sangat besar berkah dan itunya barokahnya. Nah, itu dengan satu pemikiran bahwa yang namanya tawasul dalilnya muttafaqun alaih itu dengan perbuatan amal balik baik. Tawasul dengan amal baik. Sampai ngatamna Quran sadina terus tawasul ya Allah bi barokati ngatamna Quran ieu nyong nyaluk ieu itu dalilnya muttafaqun alaih. Baik orang Wahabi itu juga mengakui seperti itu. Kalau tawasulnya dengan amal baik. Ini kan bantahan di dalam mafahim karangan Syekh Alwi Al-Malikiyah. Itu kan seperti itu. Bantahan tawasul yang didebat oleh orang-orang Wahabi ya dengan seperti itu. Tawasul dengan amal baik. Kita berkumpul menjalin silaturahim juga ini adalah amal baik, bisa menjadi sebuah tawasul. Ini Palurah tawasul Palurah kayak aku menghadiri GP Ansor itu kan amal baik, bisa jadi maning Palurah anggo tawasul. Ini seperti itu. Lah kemudian cobalah tak buktikan, silakan dibuktikan, jangan ragu-ragu. Bisa nih orang terkabul, orang ragu-ragu lah kan kayak gitu. Itu apa namanya sebagai pemujud semangat kita supaya ke depan itu MDS nanti banyak di paling tidak sing tekanya sampai maning nggih. Masa mau tambah suwilen itu sebagai semangat awal di pembukaan MDS ini itu sebenarnya kita pengen salembar buah pemumbai kayak sore orang pantas anak Gus. Jadi nanti yang pertama membahas nanti Gus Azam. Saya hanya mengenalkan bahwa kitab yang akan dibaca itu adalah kitab Haula'i Masyayihuna, kitab dari kalangan ulama Indonesia.
Jadi jangan dianggap bahwa karangan kitab itu hanya orang-orang Arab. Tidak. Di Indonesia pun banyak yang bisa ngarang kitab seperti ini berbahasa Arab. Yang kontemporer pun ada. Yang hari ini itu Gus Koyum Lasem itu 10 kitabnya. Kemudian Mbah Maimun mulai dicetak. Itu tradisi-tradisi seperti itu. Begitu juga yang orang dulu Syekh Ihsan Jambas juga seperti itu, bisa ngarang kitab seperti ini. Kemudian Syekh Nawawi Banten juga bisa ngarang kitab dalam bentuk bahasa Arab seperti ini. Nah, barang merenek nabaya sing ora pada bisa nemong maca. Proposalnya, oh iya, kota wajib ya. Mungkin sebagai pendahuluan barangkali ada salah kata, saya mohon maaf. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.